Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arianti, dosen dari PSIK FKIK UMY. Baik adik-adik, pada kali ini kita akan belajar bersama melalui video pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yang berjudul ada dua topik. Yang pertama adalah jugular venous pressure untuk mengukur tekanan pada vena jugular. Dan yang kedua akan kita belajari bersama untuk mengukur cardiothoracic ratio. Bagaimana kita mengetahui ukuran jantung pasien apakah terdapat kardiomegali atau tidak. Nah, tahapannya adik-adik bisa lihat checklist pada buku praktikum masing-masing dan kita akan mulai dari pengukuran JVP dan dilanjutkan dengan pengukuran CTR. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melakukan pemeriksaan jugular venous pressure pada pasien. Saya cuci tangan dulu. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Riko. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada pembuluh darah yang ada di leher sebelah kanan Bapak ya. Nah, untuk pemeriksaannya nanti Bapak dalam posisi ini seperti ini, harap bernafas dengan tenang, rileks dan tidak melakukan banyak gerakan. Sebelumnya boleh saya minta Bapak menoleh ke sebelah kiri karena tekanan darah pembuluh darah yang akan diperiksa adalah di sebelah kanan. Silakan menoleh Bapak sebelah kiri. Baik. Mohon maaf saya buka beberapa kancing pakaian sebelah atas ya. Ya. Baik. Pertama, saya akan melihat dulu dalam posisi pasien supine atau flat atau dengan ketinggian kepala 0 derajat. Pada pasien normal atau tanpa gangguan jantung, kita akan bisa melihat undulasi pada vena jugular sebelah kanan yang eksterna. Ini normal. Kalau kita perhatikan, akan terlihat denyut pulsasi vena jugular eksterna pada orang normal. Kita bisa menentukan di mana undulasi yang paling kuat dan tertinggi pada pasien. Maaf Bapak, saya mau berikan tanda pada sebelah kanan leher Bapak ya. Ya, kalau saya lihat di sini saya bisa menemukan undulasi tertinggi pasien ada di titik ini yang paling kuat. Kemudian langkah kedua, setelah kita menentukan undulasi pada vena jugular kanan, kita akan mencari pada sternum atau tulang dada pasien letak yang disebut dengan angulus sterni atau posisi tulang dada yang paling menonjol. Kemudian kita bisa tandai atau kita raba dulu. Dengan meraba kita bisa menemukan tonjolan tulang dada dan kita juga beri tanda di sini. Ya. Kemudian kita akan mengukur jugular venous pressure ini dengan menggunakan dua penggaris. Satu penggaris kita letakkan tegak lurus tepat di atas angulus sternum. Tegak lurus dengan tulang sternum, angka 0 ada di angulus sternum. Penggaris kedua menghubungkan antara undulasi yang kita cari tadi, kita temukan dengan garis sejajar menghubungkan antara undulasi ke angulus sternum. Kita bisa lihat di sini dengan garis sejajar seperti ini, posisi undulasi hampir tidak ada perbedaan dengan angulus sternum, yaitu di angka 0. Perlu diingat oleh adik-adik sekalian bahwa undulasi akan jelas terlihat pada posisi flat atau supine atau ketinggian kepala 0 derajat pada orang normal. Jadi belum tentu orang yang terlihat undulasinya dengan posisi flat adalah orang yang mengalami gangguan jantung. Untuk memastikan apakah pasien
mengalami gangguan jantung atau CHF, kita bisa melakukan pemeriksaan jugular venous pressure dengan meninggikan kepala pasien dengan sudut 30 hingga 45 derajat. Sekarang kita tinggikan dulu kepala pasien menjadi di ketinggian 30 sampai 45 derajat. Maaf ya Bapak, kami tinggikan dulu kepalanya. Jika ada keluhan pusing, silahkan sampaikan. Ya, terus. Stop. Baik. Kita bisa lihat posisi pasien saat ini bukan lagi flat, bukan supine, tetapi sudah pada posisi kepala di antara sudut 30 hingga 45 derajat. Nah, kita kembali perhatikan. Langkah pertama yang kita lihat adalah cari undulasi pada vena jugular sebelah kanan eksterna. Ya, ketika kita lihat di sini, karena pasien yang kami gunakan ini bukanlah penderita CHF atau cardiac heart failure, maka kami tidak bisa melihat adanya undulasi dalam bentuk lemah ataupun kuat, tidak terlihat sama sekali. Dan ini normal hilang undulasinya jika kita memeriksa pasien yang tidak mengalami gangguan jantung. Akan tetapi, jika pasien ini adalah pasien yang memiliki cardiac heart failure, kita bisa saja menemukan undulasi pada venous jugular sebelah kanan ini setinggi dan dia terlihat kuat, berdenyut kuat, dan sangat tinggi. Sebagai contoh, kita latihan jika memang kita bisa melihat undulasi itu di titik ini. Bagaimana cara mengukurnya? Berapa jugular venous pressure-nya? Baik, kita lakukan pemeriksaan jugular venous pressure pada pasien yang kita curigai terdapat CHF. Kita letakkan penggaris pertama dengan angka 0 tegak lurus pada angulus sterni seperti ini. Penggaris kedua, kita hubungkan titik di mana undulasi tertinggi dari vena jugular. Letakkan sejajar dengan angulus sterni. Kemudian kita tentukan berapa angka yang ditunjukkan jarak antara undulasi dengan angulus sterni. Ya, di sini kita temukan pasien ini tinggi dari undulasinya adalah lebih dari 6, yaitu sekitar 6,5 cm. Artinya nilai JVP pasien adalah 5 ditambah 6,5 cm yang berjumlah 11,5 cm. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan nilai standar normal JVP yang sebaiknya kurang dari 10 cm, maka kita buktikan pada pasien dengan undulasi di ketinggian titik tadi itu dengan jumlah 11,5 cm, maka terjadi peningkatan pada jugular venanya. Yang artinya hal ini mencerminkan adanya bendungan cairan pada jantung pasien. Dan itu artinya kemungkinan pasien memiliki gangguan jantung atau cardiac heart failure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arianti, dosen PSIK FKIK UMY. Kali ini kita akan belajar tentang skill praktikum pada blok KMB 2 yang berjudul CTR atau Cardiothoracic Ratio. Apa itu CTR? CTR adalah pengukuran yang kita gunakan untuk mengetahui apakah jantung pasien mengalami pembesaran atau yang disebut dengan kardiomegali. Nah, kita akan mulai. Alat apa saja yang dibutuhkan untuk pengukuran CTR ini adalah yang pertama, kita harus mendapatkan hasil pemeriksaan diagnostik pasien, yaitu hasil ronsen torak khususnya jantung dan paru. Kemudian kita membutuhkan satu buah penggaris ini untuk mengukur jarak pada hasil ronsen pasien. Kemudian kita juga membutuhkan spidol atau alat tulis lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah
saat pengukuran pastikan gambarnya terlihat jelas. Kemudian kita memerlukan pendapat dari teman atau orang lain, rekan kerja kita, untuk memastikan bahwa yang kita lihat itu adalah sama untuk batas jantung dan juga batas paru pasien. Baiklah, kita akan mulai melakukan pengukuran pada contoh hasil pemeriksaan ronsen toraks pada papan tulis di belakang saya. Ya, untuk menentukan CTR, kita harus tahu dulu rumusnya, yaitu A plus B dibagi C. Apa itu A? A merupakan batas terluar dari jantung sebelah kanan, B batas terluar dari jantung sebelah kiri, dan C adalah jarak dari batas paru terluar dari sebelah kanan dan paru sebelah kiri. Dan harus diperhatikan nilai normal dari CTR ini adalah 0, harus kurang dari 0,5. Baik, kita akan mulai melakukan pengukuran CTR pada jantung, gambar jantung pertama ini. Kita cari dulu A. Apa tadi A? A adalah jarak batas jantung terluar sebelah kanan. Ya, di sini sudah saya tuliskan A, kita cari batas paling luar, kita beri tanda titik di situ. Ini adalah batas jantung terluar kanan. Kemudian yang kedua, oh ya, ini harus dicari dulu garis tengah dari sternum. Kita tandai di sini. Kemudian kita tadi sudah ketahui A. Di sini saya sudah melakukan pengukuran. Untuk A, ini kami temukan 2,4 cm. Kemudian yang kedua, kita temukan B, yaitu batas terluar dari jantung sebelah kiri. Kemudian kita sudah temukan titiknya adalah di sini. Dan kita ukur dari garis tengah sternum, berapakah panjang B. Ya, kita sudah temukan bahwa panjang B pada hasil ronsen toraks ini adalah 4 cm. Kemudian yang ketiga, kita cari C. C adalah batas terluar dari gambaran paru kanan dan kiri. Cari batas yang paling pinggir atau yang paling lebar sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kemudian ukur dengan menggunakan menggaris berapakah panjang C. Ya, panjang C di sini kami temukan 16,6 cm. Selanjutnya kita akan menghitung CTR. Kita masukkan angkanya bahwa A adalah 2,4 cm, B 4 cm, dan C 16,6. Hasil dari penghitungan ini adalah 6,4 cm dibagi 16,6 dan hasilnya adalah 0,38 cm. Apakah hasilnya normal? Ya, ini bernilai normal karena nilainya kurang dari 0,5. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari tahu bagaimana dengan gambar kedua. Prinsipnya tadi kita mulai, kita cari garis tengah dulu dari sternum. Kemudian cari garis A, batas terluar jantung kanan. Kita cari titiknya, tandai dulu bahwa ini adalah yang terluar. Setelah diukur, kita temukan bahwa A adalah 4,3 cm. Kemudian kita cari B, di manakah batas terluar jantung kanan? Kita lihat di sini bayangan jantung menyentuh paling jauh di titik sebelah sini, sebelah kiri ini. Kemudian kita ukur berapakah panjang B antara jarak garis sternum sampai ke batas terluar jantung kanan ada di angka 9,6 cm. Dan langkah terakhir adalah kita mencari C. Tentukan batas gambaran paru yang paling luar
di sebelah kanan yang hitam, di sini yang paling jauh dari tepi garis sternum, kita ukur kembali C berapa panjangnya, dan kami menemukan angka untuk C adalah 19,5 cm. Kemudian kita masukkan dalam rumus CTR, A ditambah B dibagi dengan C. Hasilnya kita menemukan angka 0,71. Apakah ini normal? Ternyata pasien tidak normal karena dia lebih dari 0,5, dan ini kita simpulkan bahwa pasien mengalami kardiomegali atau pembesaran pada jantung. Seperti itu yang bisa kita lakukan dalam menghitung CTR. Jadi bagi perawat dan juga mahasiswa keperawatan, pemeriksaan diagnostik sangat membantu kita untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Dengan CTR yang lebih dari 0,5 membuktikan bahwa pasien mengalami pembesaran jantung atau kardiomegali, dan ini menjadi salah satu tanda gejala dari cardiac heart failure atau gangguan jantung. Itu saja yang kita pelajari pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya dari PSIK FKIK UMY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah setelah selesai nih kita belajar yang pertama tadi JVP dan yang kedua CTR. Bagaimana? Semoga video ini membantu adik-adik semua dalam belajar, khususnya untuk praktikum skill lab di blok KMB 2. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.